hati kita mau berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa yuk kepada Tuhan. Adik-adik semuanya ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat hari ini kami masih bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami semangat, sukacita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Semuanya semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya semangat. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian seindah-indahnya pelangi. Semuanya kita gerak-gerak ada kaca ya. Kita mau sukacita, kita mau senang-senang memuji Tuhan. Seindah-indahnya, Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dia yang tersuci, amin. Dialah Yesus, Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku, juru selamatku. Yuk kita nyanyikan dari awal seindah-indahnya. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dialah Tuhan, Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, yang terkuat, Dialah Yesus, juru selamatku, juru selamat. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesus, Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamat. Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, juru selamatku, juru selamat. Lagi Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, juru selamatku. Haleluya, tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik semuanya masih semangat memuji Tuhan. Kita masih mau bernyanyi buat Tuhan. Yuk adik-adik semuanya ikuti kakak. Kalau kakak bilang hati-hati gunakan tanganmu, tangannya ditepuk. Oke, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, semuanya mutar. Oke. Terus kalau kakak bilang hati-hati gunakan matamu, semuanya oke. Kalau mulut, amin. Ya, kita menyanyikan pujian Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Kita menyanyikan pujian Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Berjumpa lagi kita dalam ibadah hari ini dan sangat senang, saya percaya kita semua sedang gembira, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kita mau dengan semangat, dengan gembira belajar dari firman Tuhan. Semua senang hari ini? Siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Pertanyaannya hari ini bagi kita semua, siapa yang pernah melihat orang yang tidak bisa berdiri tegak lagi, tapi dia harus bungkuk begini, dia harus pakai tongkat? Siapa yang pernah? Atau siapa yang pernah lihat anak-anak juga punggungnya sudah bungkuk begitu? Itu karena mungkin ada kesalahan dalam tulang belakangnya sehingga dia tidak bisa berdiri tegak lagi. Mungkin juga karena sering salah duduk, sering membawa beban yang berat, tas yang berat, atau juga sering terlalu lama melihat HP, terlalu sering belajar lama-lama dan tidak menegakkan punggungnya. Tentu akan sulit bagi kita untuk berkegiatan, beraktivitas, bermain, atau melakukan apa saja kalau kita mengalami sakit bungkuk itu. Jadi jangan ada yang mau sakit bungkuk. Jadi kalau belajar dengan duduk yang bagus,
Kalau bawa beban jangan terlalu berat ya semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang seorang wanita yang sakit bungkuk selama 18 tahun. Kita akan lihat ceritanya di Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Sebelumnya kita semua berdoa dulu untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mau dengarkan cerita firman Tuhan. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh supaya saya mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup saya. Berkati saya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya sambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Semua sudah sediakan Alkitabnya? Kita akan buka di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Oke, siap-siap semuanya. Kita akan baca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Luar biasa, puji Tuhan. Kalau yang sehari-hari kita lihat, yang sudah pernah lihat, ada nenek yang bungkuk harus pakai tongkat, ada kakek yang sudah bungkuk harus pakai tongkat. Itu karena tulangnya sudah tua, sudah mulai keropos sehingga tidak kuat lagi untuk berdiri tegak. Kalau ada anak-anak yang punggungnya mungkin harus bungkuk, itu karena mungkin salah duduk. Dia keseringan main HP dengan nunduk, belajar dengan nunduk, bawa tas yang berat-berat, tidak suka makan sayur, tidak suka minum susu sehingga tulangnya tidak kuat. Tetapi kalau ibu yang ada di dalam cerita firman Tuhan tadi, apa yang menyebabkan dia sakit bungkuk? Punggungnya bungkuk apa? Penyebabnya adalah karena selama 18 tahun dia dirasuk oleh roh. Jadi adik-adik tahu, roh jahat juga bisa membuat orang jadi sakit. Tidak bisa berdiri tegak, dia harus bungkuk punggungnya selama 18 tahun. Tentu susah sekali ya. Saya tidak mau sakit bungkuk punggung saya, karena akan susah sekali untuk berdiri, untuk melihat orang, untuk berlari, untuk memuji Tuhan, untuk duduk, melakukan segala pekerjaan. Itu sulit kalau punggung kita bungkuk. Nah, jadi roh jahat itu bisa membuat orang sakit. Kalau minggu yang lalu kita cerita tentang seorang laki-laki di Gerasa yang juga dirasuki oleh roh jahat dan sangat banyak sehingga dia tidak waras. Dia harus memukuli tubuhnya setiap hari dan berteriak-teriak membuat orang-orang ketakutan. Nah, di sini seorang perempuan ini dia sakit punggungnya, bungkuk punggungnya sehingga dia tidak bisa beraktivitas dengan seperti biasa. Tetapi yang luar biasa adalah wanita ini pada hari Sabat, pada hari ibadah orang Yahudi, dia pergi beribadah. Dia tetap pergi beribadah walaupun dia harus berjalan dengan punggung yang bungkuk. Waktu itu pasti belum ada mobil, belum ada motor, belum ada Gojek, belum ada taksi. Jadi dia pasti harus berjalan pelan-pelan. Mungkin ada yang mengejek juga, hei bungkuk. Tetapi dia tetap rajin beribadah. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar di situ dan Tuhan Yesus melihat perempuan yang sakit punggungnya itu, yang bungkuk punggungnya itu. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil perempuan itu dan dia berkata, "Hai ibu," sama-sama, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Sama-sama,
penyakitmu telah sembuh. Tuhan Yesus manggil dia. Sekali lagi, apa kata Tuhan Yesus? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Adik-adik, apakah wanita itu sembuh? Iya, pasti, karena yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas wanita itu, dan tiba-tiba wanita itu bisa berdiri dengan tegak, dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Mari kita tepuk tangan semuanya untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita yang luar biasa. Adik-adik semua, dari cerita kita hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit apa saja. Mungkin ibu ini sudah berobat kemana-mana, berobat kepada dokter waktu itu atau tabib waktu itu, tapi tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena dia bukan sakit akibat kekurangan makanan atau salah duduk atau keropos tulang, tetapi karena dirasuk roh. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkannya, karena roh-roh jahat juga takut kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, hai ibu, penyakitmu telah sembuh, roh-roh itu semua pergi dari wanita itu, dan wanita itu, ibu itu menjadi sembuh kembali, bisa berdiri tegak. Dia pasti gembira, dia pulang dengan sukacita karena dia sudah sembuh. Dia bisa bekerja dengan baik seperti kita semuanya, bisa duduk dengan enak, dan dia tidak perlu lagi bungkuk tongkatnya. Mungkin yang ada waktu itu tongkatnya dibuang saja. Jadi adik-adik semuanya, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh luar biasa, dan dia juga mau menyembuhkan siapa saja yang mengalami sakit penyakit. Ya adik-adik semuanya, kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus memuji memuliakan Tuhan Yesus, karena dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus sangat sayang kepada semua orang dan mau menyembuhkan semua sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya selamanya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, selalu berserah kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat tolong kami semua. Adik-adik semua, mari kita akan berdoa di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Kita terima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya dengan pertolongannya, dengan penyertaannya. Tuhan yang menjagai kita semuanya. Tuhan yang memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, kepintaran. Tuhan Yesus yang akan membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin.